Halo, perkenalkan nama saya Leonardo Kavinto Putra. Umur tahun ini sih 23, tapi sekarang masih 22. Kota asal dari Batam. Terus negara yang kemarin dikunjungi itu adalah Singapura dan United Kingdom. Halo, nama saya Vivian Lee, mahasiswa tingkat akhir Universitas Prasetya Mulia. Kemarin semester 6 sempat study abroad ke National Taiwan University. Menurutku ya, selama aku udah kuliah di sana udah lumayan lama, aku bisa bilang yang paling signifikan ya perbedaannya adalah faktor kedisiplinan pertama. Faktor kedisiplinan ini sangat kontras banget kalau kalian ke Singapura terus udah lama terus balik Indonesia, pasti kalian bisa lihat. Jadi pertama, faktor kedisiplinan kita bisa lihat dari cara mengantri. Ya, cara mengantri di restoran, cara mengantri di restoran, di public transport, mau masuk mall dan lain-lain tuh sangat-sangat teratur. Menurut aku sih di sana tuh banyak orang yang PDA, yang mereka suka public display of affection. Jadi contohnya kemarin kan aku di dorm, aku tinggal di dorm yang cewek cowoknya tuh pisah tapi di satu gedung gitu. Tapi habis itu pas aku turun ke lobby, di lobbynya itu pasti ada aja yang cewek cowok bermesraan gitu. Kayak di depan banyak orang, mereka kayak hugging, kissing kayak di umum gitu. Dan kalau jalan-jalan juga di MRT, di jalan gitu, kayak mereka tuh kayak beneran santai aja. Mungkin kayak mereka emang terbuka banget, beda banget kan sama Indo. Mungkin awalnya agak culture shock di bagian kenapa sih orang sana banyak banget yang PDA, yang LGBT di umum banget gitu. Tapi karena kita udah zaman yang lumayan maju dan globalisasi yang udah mendorong kita jadi lebih open terhadap semua hal, jadi kayak makin lama makin biasa aja sih sama hal-hal yang buat aku shock gitu. Dari segi bahasa aja sih, dari segi bahasa awal-awal kurang bisa beradaptasi, dan juga satu dari segi mutu pendidikan. Awalnya kan kalau di Indonesia kita belajar kan pakai bahasa Indonesia gitu ya, di sana udah pakai bahasa Inggris, terus sulit gitu untuk dicerna awal-awal. Tapi karena dunia kita ini kan universal, mereka juga ada pendirian dan pandangan mereka masing-masing. Jadi kita harus tetap aja harus kayak open minded dan bersedia menerima dan melihat dari pandangan mereka gitu. Jadi pas pertama kali orientasi, saya langsung cari info di mana organisasi yang khusus orang Indonesia ini ada gitu. Kenapa? Karena pertama kita harus cari teman kita yang se-culture dulu gitu ya untuk bisa beradaptasi. Jadi dari sana kita belajar banyak gitu. Pastinya pernah ada, mungkin awal-awal tuh masih seru banget karena kan rame-rame jalan-jalan sama temen. Tapi pada saat teman-teman tuh banyak yang udah pulang duluan gitu kan, terus pastinya kita juga pas udah akhir-akhir gitu, kita pengen banget pulang, kayak udah kangen keluarga, pengen banget makanan rumah, karena emang makanan sana juga agak beda sama makanan kita di Indo, sambelnya gitu-gitu. Jadi ya pastinya bakal kangen rumah gitu. Kebetulan enggak sih. Diskriminasi ya, seingat aku sih nggak gimana ada. Soalnya kita NTU itu kayak sejenis kampus paling top di sana, dan aku kan international student, jadi aku sekelasnya sama bule-bule. Kan bule-bule orangnya emang open banget. Kita kelas aja banyak yang pakai tank top, celana pendek, celana jepit juga santai aja gitu. Dan diskriminasi apa sih, beneran nggak ada sih. Oh, di Singapura sendiri nggak ada. Kalau ada mungkin itu bukan terhadap orang-orang Chinese, tapi orang Chinese-nya rasis atau diskriminasi terhadap culture, budaya-budaya lain seperti misalnya India dan lain-lain. Tapi ini sangat-sangat kecil banget dan sangat-sangat jarang terjadi. Sebenarnya aku orangnya emang cukup gampang beradaptasi. Sebelum Taiwan juga aku sempat ke volunteer ke berbagai negara lain.
Dan pas di Taiwan ini kan, Taiwan kan budayanya lumayan banyak kayak ketimurannya Chinese, kebanyakan orang berbahasa Mandarin. Dan aku juga bisa berbahasa Mandarin, jadi cukup gampang pada adaptasi, kayak di komunikasi semuanya nggak ada masalah gitu. Awal-awal masuk Singapura gitu udah lumayan bisa beradaptasi sih. Pertama karena udah lumayan sering kan ke Singapura. Terus karena faktor budayanya, faktor dekatnya, jadi kayak udah memang dari awal itu kayak bentar doang gitu udah bisa beradaptasi gitu. Mungkin lebih tepatnya nggak terbiasanya itu di hal pada saat aku ke Taiwan, itu kan COVID baru mulai muncul di Indonesia. Jadi aku di Taiwan kan nggak gimana ada COVID, aku jalan-jalan terus, santai aja. Terus ya udah pulang Indo, aku malah harus karantina, harus mengurung diri di kamar, harus jaga protokol banget, dan itu yang membuat aku kayak, hah, kenapa ini gitu. Nggak terlalu sih. Sejujurnya sih kalau bisa bilang sih nggak terlalu beradaptasi lagi. Oke, terima kasih Vivian telah bersedia menjadi narasumber kami hari ini dengan tema Culture Shock. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan dan sukses selalu ke depannya. Thank you Vivian dan Leo. Thank you. Bye. Bye.